Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Gua ada film-film fresh nih buat kalian semua, apalagi yang suka banget dengan film-film yang benar-benar memacu adrenalin kita sebagai penontonnya. 5 film action Korea terbaik, terlaris, dan yang terpenting terbaru nih. Udah gak sabar banget kan lihat filmnya apa aja? Sebelum gue suruh kalian semua subscribe channel ini, gue bakalan ngasih tahu dulu sebentar. Di 5 film sebelumnya gue udah pernah bahas, yaitu 5 film action Korea terbrutal. Jadi buat kalian yang belum nonton, tonton dulu video itu dan gue bakalan ngasih linknya di deskripsi. Oke? Nah, sebelum gue bahas yang ini, seperti biasa, buat kalian yang baru datang di channel ini atau yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama dibuka dengan film yang pernah tayang di bioskop Indonesia bulan Februari 2020. Film ini berjudul Hitman Agent Jun. Film ini mengisahkan tentang agen NIS dengan nama Jun. Dia adalah seorang agen legendaris yang tergabung di Satgas Anti Teror. Meskipun karirnya cemerlang di NIS, Jun sebenarnya mempunyai passion dan mimpi sebagai komikus webtoon. Untuk mewujudkan impiannya tersebut, pada saat misi, agen Jun memalsukan kematiannya. Namun karena suatu hal, teroris yang bernama Jason kembali ke Korea dan mengusik hidup agen Jun. Film Hitman Agent Jun disutradarai oleh Choi Won-suk dan dibintangi oleh Kwon Sang-woo, Jung Joon-ho, Hwang-woo Seul-hye, Jo-woon, dan masih banyak yang lainnya. Film dengan genre komedi aksi ini cukup seru untuk dinikmati karena premis cerita yang dihadirkan cukup ringan, meskipun pada awal cerita kalian akan diperlihatkan dengan adegan yang bernuansa sedikit dark. Adegan komedi yang tersaji dalam film ini juga terasa lucu dan pas banget. Namun ada sedikit bagian di mana lelucon tersebut hanya terasa lucu jika kalian yang nonton film ini paham akan bahasa Korea. Selain menghadirkan konflik adegan NIS serta kelompok dari teroris Jason, film ini juga dibalut dengan drama keluarga yang dikemas dengan cukup apik. Film Hitman Agent Jun tayang perdana pada 22 Januari 2020 dan mendapat skor sebesar 6,5 di IMDb dari 513 penonton yang nge-vote film ini. Film ini mendapat rated 17+. Jika kalian mendengar klasifikasi yang seperti ini, otomatis film ini layak tonton untuk penonton di atas 17 tahun. Film kedua ini diisi dengan film yang mungkin dari kalian ada pencinta hewan peliharaan. Nah, kalau punya, kalian wajib banget nonton film yang satu ini. Film ini berjudul Mr. Zoo The Missing VIP. Film yang mengisahkan tentang seorang agen intelijen bernama Tae-jo yang secara sukarela berpartisipasi dalam misi melindungi seekor panda Cina bernama Ming Ming demi bisa naik pangkat. Namun sebuah insiden sayangnya telah mengakibatkan Ming Ming diculik oleh sebuah organisasi teroris internasional, sehingga Tae-jo yang dibantu oleh Direktur Min akhirnya turun tangan. Dalam usahanya memburu para teroris, Tae-jo mengalami kecelakaan hingga dia pingsan. Namun saat dirinya siuman, Tae-jo justru diberkahi kemampuan untuk bisa berbicara dengan hewan-hewan. Film Mr. Zoo The Missing VIP disutradarai oleh Kim Tae-yoon dan dibintangi oleh Lee Sung-min, Kim Si-hyung, Bae Jung-nam, Shin Ha-kyun, dan masih banyak yang lainnya. Meski sesekali beberapa membuat air mata menetes, Mr. Zoo The Missing VIP sesungguhnya film yang dikemas secara ringan, sehingga penonton dapat dengan mudah menangkap pesan yang dipetik. Dan secara garis besar, film ini menunjukkan hubungan erat manusia dan binatang, dan juga seakan memberi pesan untuk menyayangi hewan peliharaan dan yang berada di sekeliling kita. Film Mr. Zoo The Missing VIP tayang perdana pada 22 Januari 2020 dan mendapat skor sebesar 5,5 di IMDb dari 180 penonton yang nge-vote film ini. Film ini mendapat rated 13+. Orang tua perlu sangat berhati-hati, beberapa materi mungkin tak pantas untuk anak di bawah 13 tahun. Film ketiga akan diisi dengan film yang menggambarkan geng-gengan antar sekolah. Film ini berjudul Geng. Film yang mengisahkan tentang sekelompok anak sekolah yang lebih banyak menghabiskan masa mudanya di jalanan dan bergabung dengan klub perkelahian. Film Geng disutradarai oleh Joo Bae-yoon dan dibintangi oleh Baek Jae-min, Cha Ji-hyuk, Kim Dae-han, Mang Jae-ryul, Lee Jae-han, dan masih banyak yang lainnya. Film yang berdurasi 1 jam 34 menit ini berhasil membuat para penontonnya terpukau setelah menonton film yang satu ini. Cerita yang jelas diisi dengan pemeran-pemeran yang bukan kaleng-kaleng pastinya. Bukan hanya adegan action yang bakalan membuat penontonnya tegang, tapi berbagai adegan kekerasan juga akan banyak kalian temukan di dalam film ini yang bakal bikin kalian meringis.
Film Geng tayang perdana pada 16 Januari 2020. Film ini mendapat rated 17+. Jika kalian mendengar klasifikasi yang seperti ini, otomatis film ini layak tonton untuk anak 17 tahun ke atas. Nah, kalau film yang keempat ini masih bisa tergolong baru karena tayangnya pada akhir bulan 2019. Film ini berjudul Asphalt. Film bergenre laga ini mengisahkan peristiwa letusan vulkanik Gunung Baekdu di era modern. Letusan ini mengakibatkan kekacauan karena khawatir akan melenyapkan semenanjung Korea. Sebuah tim pun ditugaskan untuk menghentikan letusan bagi gunung suci masyarakat Korea itu. Film Asphalt disutradarai oleh Lee Hae Jun dan Kim Young Soo. Dibintangi oleh Lee Byung Hun, Ha Jung Woo, Ma Deng Seok, Bae Su Ji, Jeon Hye Jin, dan masih banyak yang lainnya. Film ini melibatkan banyak kompleksitas permasalahan yang kemudian akan memacu adrenalin penonton ikut terbawa dalam suasana yang menegangkan. Bukan hanya action, film ini juga mampu menampilkan gambaran thriller yang sangat menegangkan juga. Plot bumbu politik yang tinggal bertele-tele pas pada porsinya sehingga tidak melantunkan penonton pada drama yang berkesudahan. Hal lain juga yang membuat film ini terasa matang adalah bagaimana penggunaan efek visual yang memukau. Sudah setara lah seperti film-film Hollywood yang menggunakan banyak teknologi CGI. Film Asphalt tayang perdana pada 19 Desember 2019 dan mendapat skor sebesar 6,3 di IMDb dari 1.800 lebih penonton yang vote film ini. Film ini mendapat rated 13+. Orang tua perlu sangat berhati-hati, beberapa materi mungkin tidak pantas untuk anak di bawah 13 tahun. Film yang kelima atau yang terakhir diisi dengan film action yang pasti terbaik dan terbaru. Film ini berjudul The Bad Guys Reign of Chaos. Film ini mengisahkan para penjahat berbahaya yang berhasil melarikan diri saat dalam perjalanan menuju penjara. Kemudian polisi membentuk tim khusus yang terdiri dari penjahat kelas berat lainnya untuk menangkap para tawanan yang kabur. Jadi intinya mah penjahat lawan penjahat. Film The Bad Guys Reign of Chaos disutradarai oleh Son Yong Ho dan dibintangi oleh Ma Dong Seok, Kim Sang Jong, Kim Ah Jong, Jin Ki Yong, dan masih banyak yang lainnya. Dari segi aksi, film ini sama sekali nggak mengecewakan. Adegan fighting dengan tangan kosong yang dominan mampu divisualisasikan dengan cukup baik, berkat posisi kamera yang juga atraktif saat adegan close combat yang berlangsung. Begitupun dengan line komedi yang coba ditampilkan dalam film ini, berbagai punchline komedinya mampu diplotting dengan pas, meskipun kemudian hadir dalam adegan yang pada awalnya kita anggap nggak mungkin ada komedinya. Ini film benar-benar menghadirkan kombinasi yang pas banget dari action, komedi, drama. Jadi tonton aja lah sendiri filmnya. Film The Bad Guys Reign of Chaos tayang perdana pada 11 September 2019 dan mendapat skor sebesar 5,9 di IMDb dari 709 penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated 17+. Jika kalian mendengar klasifikasi film yang seperti ini, otomatis film ini layak tonton untuk anak 17 tahun ke atas. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film action Korea terlaris, terbaik, dan terbaru tentunya. Nah, kalau kalian mau request rekomendasi film ke gua, film apa yang harus gua bahas di next segmen, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe terus channel ini dan jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ke teman-teman sosial media kalian ya. Mohon maaf jika gua banyak salah-salah kata di video kali ini. Gua Are, sampai ketemu di video selanjutnya.